Indonesia berada di posisi paling atas dalam tingkat flourishing, istilah yang menggambarkan puncak kesejahteraan manusia. Bukan hanya bahagia, tapi sejahtera secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Jauh mengungguli Amerika Serikat, Jepang, bahkan Inggris. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bangsa yang kerap dianggap belum maju bisa mengalahkan negara-negara adidaya dalam urusan kesejahteraan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Selama ini mungkin kita sudah termakan narasi bahwa Indonesia adalah negara berkembang, sarang koruptor, masyarakat ber-IQ 78. Nah, mari kita bongkar fakta mencengangkan. Sebuah negeri yang selama ini dianggap negara berkembang justru dinobatkan paling sejahtera secara batin dan sosial oleh salah satu universitas paling bergengsi di dunia, Harvard University. Negeri ini bukan Amerika, bukan Jepang, bukan Jerman, tapi Indonesia. Negeri yang seringkali dicibir, dikritik, bahkan direndahkan oleh bangsanya sendiri, justru kini mengajarkan dunia tentang satu hal yang terlupakan oleh peradaban modern, makna hidup yang sesungguhnya. Tapi, apakah sebenarnya yang membuat Indonesia begitu luar biasa? Dan kenapa sekarang dunia baru sadar? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Mari kita menengok sesuatu yang jauh lebih tua dari sekedar riset Harvard. Nilai-nilai kuno yang hidup dari Sabang sampai Merauke, dari dataran tinggi Toraja sampai pesisir Mentawai. Sebuah warisan kearifan lokal yang selama ribuan tahun menjaga keseimbangan jiwa dan raga bangsa ini. Di tanah Jawa, konsep memayu hayuning bawono memelihara keindahan dan keharmonisan dunia. Bukan sekedar pepatah, ia adalah pedoman hidup. Di Bali, filosofi Trihita Karana menanamkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Di tanah Sunda, silih asih, silih asa, silih asu, tumbuh bersama dalam kasih dan kepedulian. Dan di Sumatera Barat, falsafah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabuloh menautkan adat dan agama sebagai satu kesatuan moral yang mendalam. Lalu Kalimantan, tempat daya hidup berdampingan dengan alam dalam nilai belum bahadat, hidup dengan adat dan tidak merusak. Setiap pulau, setiap suku, setiap budaya punya semangat yang sama. Hidup itu bukan sekedar kaya, tapi berarti. Baru-baru ini dunia ilmiah gempar. Harvard melalui jurnal internasional Nature Mental Health merilis riset yang melibatkan 203.000 responden dari 22 negara. Indonesia berada di posisi paling atas dalam tingkat flourishing, istilah yang menggambarkan puncak kesejahteraan manusia. Bukan hanya bahagia, tapi sejahtera secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Skornya 8,3, jauh mengungguli Amerika Serikat, Jepang, bahkan Inggris. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bangsa yang kerap dianggap belum maju bisa mengalahkan negara-negara adidaya dalam urusan kesejahteraan hidup? Jawabannya ada di kampung-kampung kita. Jawabannya ternyata bukan di gedung-gedung pencakar langit. Jawabannya ada di warung kopi pinggir sawah, di acara kenduri desa, di tangan ibu-ibu PKK yang saling bantu saat tetangga sakit. Indonesia masih punya gotong royong yang hidup.
masih punya budaya saling sapa, senyum, dan silaturahmi yang tidak dipaksa. Nilai-nilai ini sudah jadi kekuatan spiritual kolektif yang bahkan tidak bisa dibeli dengan dolar atau yen. Di tengah dunia yang makin individualistis, Indonesia justru makin kuat dalam kebersamaan. Ini bukan suatu kebetulan, ini adalah warisan. Di Nusa Tenggara Timur, kita mengenal bela rasa, jiwa yang mau menderita demi orang lain. Di Maluku, pela gandong, menjaga perdamaian antar desa dan agama. Di Papua, hidup bakar batu, bukan cuma tradisi kuliner, ini cara berkumpul dan berbagi. Yang paling mencengangkan, hasil studi Harvard ini menyatakan bahwa Indonesia tidak unggul karena kekayaan ekonomi. Justru sebaliknya, Indonesia unggul karena kekuatan relasi sosial, karakter gotong royong, dan spiritualitas yang tinggi. Di negara maju, orang bisa punya 10 rekening bank, tapi tidak punya sahabat sejati. Sementara di desa kecil Indonesia, seseorang mungkin tidak punya ATM, tapi punya 100 tetangga yang siap bantu kapan saja. Dan ini bukan sekedar halusinasi, ini diakui secara ilmiah. Salah satu variabel yang diukur adalah makna hidup. Amerika, Jepang, Inggris memang unggul dalam finansial, tapi rendah dalam makna dan hubungan sosial. Indonesia unggul di semua sisi, terutama spiritualitas, makna hidup, dan relasi. Disinilah keajaibannya. Ternyata yang membuat manusia bahagia bukanlah gaji besar, tapi rasa dicintai, dimengerti, dan hidup dengan tujuan. Sesuatu yang sudah jadi napas budaya kita sejak zaman leluhur. Dari Sabang sampai Merauke, ada jejak peradaban tua yang tidak dimiliki bangsa lain. Borobudur bukan hanya candi, tapi simbol kontemplasi dan kedamaian batin. Kitab Negara Kartagama bukan cuma sejarah, tapi panduan kepemimpinan spiritual. Pustaka Lontar di Bali menyimpan ribuan ajaran hidup seimbang yang tak lekang zaman. Apa yang dunia baru temukan lewat riset modern, kita sudah jalani sejak ratusan tahun lalu. Ironisnya, di saat dunia baru mulai mengakui kekuatan kita, sebagian dari kita justru lupa. Lupa bahwa ramah tamah bukan kelemahan tapi kekuatan. Lupa bahwa hidup sederhana bukan kekurangan, tapi bentuk kelimpahan batin. Lupa bahwa kita punya warisan spiritual dan sosial yang tak ternilai. Kita sibuk mengejar gaya hidup luar, padahal dunia luar mulai iri pada hidup kita yang penuh makna. Coba bayangkan jika desa-desa di Indonesia tidak lagi ditinggalkan, tapi justru dijadikan pusat kekuatan baru. Tempat-tempat seperti Baduy, Toraja, Bali Aga, Dayak Kenyah bisa jadi laboratorium spiritualitas dunia. Nilai-nilai seperti musyawarah, adat, ritual kesyukuran bisa jadi bahan studi global. Karena dunia mulai sadar kesejahteraan bukanlah kota yang terang, tapi hati yang tenang. Kini pertanyaannya, jika Harvard sudah mengakui, apakah kita sendiri sudah percaya? Apakah kita masih menganggap negara kita rendah karena angka GDP? Atau kita mulai sadar bahwa kebahagiaan itu lahir dari hal-hal yang sederhana, makan bersama, saling bantu, gotong royong, dan merasa cukup? Indonesia bukan hanya selamat dari tekanan dunia modern, tapi justru jadi contoh bagaimana manusia seharusnya hidup. Tapi semua ini bisa hilang kalau kita terus meniru gaya hidup luar tanpa menyaring. Kalau gotong royong diganti dengan egoisme, kalau budaya saling sapa diganti dengan saling curiga. Ingat, kekuatan kita bukan pada kemewahan, tapi pada kesederhanaan yang penuh makna.
Mulailah dari hal yang paling kecil. Bangun kembali komunitas lokal. Hidupkan kembali arisan RT, ronda malam, kerja bakti. Ajarkan anak-anak arti syukur bukan sekedar sukses. Karena jika tidak, kelimpahan batin ini akan hilang perlahan. Dan kita hanya akan jadi negara yang mengejar angka tanpa makna. Saat dunia kebingungan menghadapi krisis mental, kekeringan spiritual dan kesepian, Indonesia tampil sebagai oasis di tengah gurun. Bukan karena kita ingin tampil, tapi karena memang kita berbeda. Dan kini dunia mulai belajar dari kita. Indonesia bukan bangsa yang sempurna, tapi Indonesia punya inti kekuatan yang tidak dimiliki bangsa lain, yaitu kebahagiaan dari kesederhanaan, kesejahteraan dari relasi sosial, makna hidup dari spiritualitas yang dalam. Jika kita bisa merawat ini, maka peradaban besar bukan lagi impian. Kini dunia sudah melihat kita. Harvard sudah mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan kualitas hidup tertinggi. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menjaganya atau melupakannya? Saatnya kita percaya pada diri sendiri, bukan dalam kesombongan, tapi dalam kesadaran bahwa kita punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, jiwa yang bahagia dan masyarakat yang penuh cinta. Itulah Indonesia, tumpah darah kita. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.